Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wulandari, guru kelas di MINU 43 Wonorejo Kaliwungu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Anidomia Kaliwungu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Kok tidak kedengeran suaranya sama sekali? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Mas Faiz, tolong pimpin teman-teman yang berdoa. Siap, Greg, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Faiz. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada? Satu ya, satu tidak berangkat ya. Bintang, kemana ini Bintang? Oh sakit. Ada izinnya ya. Untuk menumbuhkan semangat belajar hari ini, coba Bu Eva tes dulu. Dengan apa ya? Dengan tepuk mungkin. 1, 2, 2,5. Ternyata semuanya konsentrasi, sip ya, semuanya mendengarkan dengan baik ya. Hari ini kita akan belajar masih menyangkut tentang pelajaran yang kemarin juga. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang Teks narasi. betul sekali. Tentang apa? Teks narasi. Teks narasi, masih ingat yang nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks narasi. Kemudian yang pertama adalah menganalisis unsur intrinsiknya dulu, supaya nanti dalam menulis kalian tidak lagi kesulitan, Pak ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini kita akan menulis pengalaman yang berdasarkan imajinasi secara kreatif. Jadi pengalaman ini nanti kalian tulis di kertas untuk dipresentasikan. Yang langkah pertamanya untuk pertemuan pertama ini, kalian akan mengenal dan menganalisis dulu tentang unsur intrinsiknya, supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menulis dengan runtut ya. Ibu ingin kalian berkelompok seperti biasanya ya, kelompoknya kelompok seperti biasa saja biar tidak lama untuk membentuk. Yang sudah dibentuk yang lalu-lalu seperti biasa kelompoknya. Satu kelompok ada 4 anggota. Jadi ini ada 4 kelompok. Silahkan kalian bentuk kelompok dulu untuk nanti Bu Eva bagikan tugasnya, kemudian akan Bu Eva jelaskan juga langkah-langkahnya supaya lebih mudah. Kalian bentuk kelompok dulu. Nah, 4-4, silahkan saling berhadapan kemudian sudah. Nah, jadi unsur intrinsik dalam teks narasi itu ada apa saja? Seperti yang di papan, seperti yang di depan ada apa saja? Tema, alur, tokoh dan penokohan, kemudian amanat, kemudian sudut pandang. Apa itu tema? Pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita. Betul. Pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita. Jadi
setiap cerita itu pasti ada temanya. Nggak mungkin nggak, pasti ada. Entah itu temanya persahabatan. Nanti kalau kalian membaca cerita kan pasti tahu sesudah selesai. Oh, ini ceritanya tentang sahabat, berarti temanya persahabatan. Oh, ini ceritanya tentang keluarga, itu temanya kekeluargaan. Ada lagi yang isinya tentang kisah cinta. Nah, ini pas nih, seumur kalian itu pasti suka baca cerpen, baca novel, atau baca teks narasi, teks cerita yang temanya percintaan. Pasti suka. Jadi cepat kalau kalian suka pada suatu bacaan, itu membacanya pasti cepat. Nah, kecuali tidak suka, jadi lama-lama. Tapi kalau suka pasti cepat. Jadi temanya itu macam-macam ya. Kemudian yang kedua ada alur. Apa itu alur? Jalinan cerita antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Betul, jalinan cerita antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Jadi alur jalinan cerita nih. Seko awal, ono tengah, ada akhir. Nah, awal, tengah, akhir dan secara runtut. Tapi ada juga yang tidak runtut, ada yang dari akhir kembali ke awal, nanti ke tengah. Nah, ada yang seperti itu. Makanya alur ini ada 3 macam, yaitu ada alur maju, ada mundur, ada juga campuran. Jangan sampai lupa ya. Nanti alur itu ada yang maju itu berarti ceritanya mulai dari awal, tengah, akhir, runtut. Kalau mundur berarti bagaimana? Maju. Tadi kalau maju kan dari awal, tengah, terus akhir cerita. Kalau alurnya mundur bagaimana? Mundur. Dari mana dulu? Dari belakang. Tadi kan dari awal, tengah, akhir. Sekarang kalau alurnya mundur berarti dibalik dari mana dulu, Mas? Dari akhir. Dari Akhir. betul, dari kalau jawab yang suaranya agak keras biar terdengar ya. Dari Akhir. betul, tengah, kemudian ke awal. Ada juga yang campuran. Nah, ini yang agak sulit karena apa? Bisa dari awal ke akhir, nanti balik lagi ke awal, ke akhir. Nah, ini yang sering sulit kita mengamati itu yang campuran ya. Tapi kita harus bisa jeli-jeli dalam membaca. Kemudian yang selanjutnya ada apa? Tokoh dan Tokoh penokohan. dan penokohan. Tokoh itu apa sih? Tokoh merupakan orang atau pelaku dalam sebuah cerita. Betul. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi kalau kalian itu yang mudah mengingat, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Apakah tokoh itu selalu manusia? Apakah tokoh itu selalu manusia? Tidak. Karena apa? Karena dalam teks narasi misalnya yang dongeng itu tokohnya juga sering binatang. Ada juga kan cerita yang kancil sama Pak Tani, itu ada kancil, ada harimau dan kancil misalnya, itu berarti tokohnya adalah binatang. Jadi tokoh itu belum tentu manusia, tergantung cerita yang kita baca. Kemudian gandengannya tokoh itu ada penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan merupakan watak dari pelaku dalam cerita. Ya, penokohan itu adalah watak dari pelaku dalam cerita. Watak itu sifat. Kalau kalian mudah mengingatnya, watak itu sifat. Jadi sifat itu macam-macam. Kalau kalian membaca cerita pasti ada yang sifatnya baik, sifatnya jahat, sifatnya licik. Nah, itu ada juga penokohan itu beda dengan yang kalian pernah mendengar kata protagonis, antagonis. Nah, beda tidak dengan penokohan ini? Beda atau sama? Beda atau sama, yo? Beda atau sama? Yang suaranya yang agak keras
antagonis itu adalah tokoh. Tokoh itu dibagi ada protagonis, antagonis, tritagonis. Kalau penokohan itu beda lagi. Penokohan itu adalah watak atau sifat. Nah, jadi ini yang sering kalian keliru. Kemarin-kemarin Bu Eva sering melihat pekerjaan kalian seperti itu. Watak ditulis itu protagonis, ditulis antagonis. Padahal kan beda. Kalau protagonis, antagonis itu tokohnya. Kalau wataknya itu sifatnya. Ya, jadi beda ya. Kalau protagonis itu tokoh yang apa sih? Ayo, protagonis. Tokoh yang baik. Tokoh yang baik. Kalau kalian nonton film, seringnya katanya itu lakone. Nah, seringnya kalau bahasa Jawa ini apa? Lakone. Nah, lawan dari protagonis itu ada Antagonis. antagonis. Yang antagonis berarti tokoh yang bagaimana? Jahat biasanya. Nah, biasanya dalam cerita pusatnya itu antagonis dan protagonis itu ada dalam pusat cerita. Jadi jelas ya antara beda tokoh dengan penokohan. Ya, tokoh dengan penokohan jelas beda. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya ada Latar. latar. Latar itu apa sih latar? Tempat, waktu, suasana. Nah, tempat, waktu, suasana terjadinya cerita. Nggak mungkin kan dalam cerita kalian kalau membaca itu tidak ada tempatnya atau tidak ada waktunya. Pasti ada. Apalagi kalau dalam dongeng itu sering disebutkan langsung pada zaman dahulu. Nah, itu waktu. Kalau kalian membaca cerita yang bukan dongeng, mungkin cerpen, itu banyak terjadi di di suasana masyarakat, di yang terjadi kekinian modern. Kalau dulu itu seringnya kan cerita dulu itu dongeng. Kalau sekarang banyaknya cerpen, ya, banyaknya cerpen. Jadi latar itu ada 3. Kalau kalian ditanya, nanti di lembar kerja kalian itu ada sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita. Kalian disuruh juga untuk menganalisis latarnya. Jadi ada berapa nanti yang ditulis kalau latarnya? Ada berapa? 3. Apa saja? Tempat, waktu, suasana. Nah, jangan sampai 3 ini terlewat. Jangan sampai latar kamu tulis siang hari saja, misalnya ya. Atau latar di pinggir jalan seperti itu saja tidak boleh karena ada 3. Tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya itu ada apa? Amanat. Amanat. Amanat itu apa sih? Pesan yang disampaikan penulis. Nah, pesan yang disampaikan penulis tujuannya adalah sesudah kalian membaca, kalian mendapat ilmu yang baru, mendapat ajaran yang baik, ya. Jadi tidak setelah membaca kamu malah jadi meniru yang sifat buruk, tidak. Ya, penulis berharap walaupun kamu belum mengalami peristiwa tersebut, karena membaca cerita tersebut jadi kamu tahu, oh aku harus berbuat baik, misalnya seperti itu. Itu adalah pesan bahwa kebohongan pasti akan kalah dengan kejujuran. Itu contoh pesan. Nanti kalau kamu sesudah membaca cerita yang ada di lembar kerja yang Bu Eva bagikan, pasti tahu mana amanat yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya yang terakhir yaitu apa? Sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih? Lah ini hal yang baru mungkin buat kalian. Sudut pandang itu apa sih? Ini hal yang baru. Penulis mengambilkan suatu cerita penggunaan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, ini adalah cara penulis memandang suatu cerita. Jadi ada yang sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Beda ya, orang pertama, orang ketiga. Jadi tidak ada orang kedua loh. Hanya orang yang pertama dan orang ketiga. Diingat-ingat, nanti kamu kalau salah nulis sebagai orang kedua malah beda lagi artinya ya. Jadi kalau nggak pertama ya sebagai orang ketiga. Lalu
Bagaimana caranya membedakan antara orang pertama dan ketiga? Ada yang tahu? Nah, ini adalah cara membedakannya. Kalau sebagai orang pertama, berarti penulis ada di cerita. Ada di mana? Cerita. Salah satu penandanya atau penanda yang paling kita jumpai, yang paling mudah kita jumpai itu ada tokoh siapa? Aku. Saya. Diriku. Nah, itu pasti penulisnya ada di dalam cerita. Kemudian bedanya dengan sudut pandang sebagai orang ketiga. Nah, kalau sebagai orang ketiga, dia menceritakan orang lain. Penulis ini menceritakan orang lain, ya. Berarti tidak menceritakan dirinya, menceritakan orang lain. Jadi dia berada di luar cerita. Penanda yang paling bisa kita temui, paling jelas kita temui, berarti ada tokoh mereka. Nah, sekarang ibu bertanya, kalau kalian misalnya menulis pengalaman kalian yang menyenangkan, itu berarti kalian menulis pengalaman kalian sendiri. Kalian sendiri ya, menulis pengalaman kalian sendiri. Berarti itu penulis sebagai orang satu. Penulis sebagai orang satu. Betul. Kenapa? Karena nanti di situ ada tokoh. Saya, ada tokoh aku. Karena menceritakan pengalamannya sendiri. Jadi ada tokohnya saya dan tokohnya aku di situ pasti ada. Beda. Berarti kalau penulis menceritakan kisahnya orang lain, dia sebagai orang ketiga. Nah, betul, sebagai orang ketiga karena dia tidak ada dalam cerita tersebut. Ya, sampai di sini kalian coba cermati dulu dari awal Bu Eva tadi menerangkan satu persatu. Masih adakah yang kurang jelas? Coba diingat saya dari awal tadi untuk ekspresinya apa? Kok aku belum jelas yang ini ya? Nanti ditanyakan. Misalnya dalam satu kelompok ada yang tidak jelas. Aku mau bertanya ini yang kurang jelas. Nah, coba diingat-ingat dulu, ditelusuri mana lagi yang kurang jelas. Saya Bu. Oh ya. Bagaimana cara menentukan sudut pandang penulis? Cara menentukan sudut pandang penulis. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus dari kelompok 2. Cara menentukan ini baru saja Bu Eva tadi menerangkan cara menentukan sudut pandang penulis. Ada yang bisa cara menentukan sudut pandang penulis tadi sudah loh. Nah, Bu Eva ulangi sekali lagi ya. Cara menentukannya yaitu kalau sebagai orang pertama, ini yang simple saja ya, yang sederhana. Kalau sebagai orang pertama pasti ada tokoh saya, ada tokoh aku. Nah, kamu baca cerita di situ kok ada tokoh aku. Kemarin aku jatuh dari sepeda, itu pasti langsung penulis sebagai orang pertama. Kalau sudut pandangnya penulis sebagai orang ketiga, kayak kelompok 1. Kelompok 4 juga. Kalau penulis sebagai orang ketiga, berarti dia di cerita itu ada tokoh dia, ada tokoh selain dia mereka. Nah, tahu. Ada lagi pertanyaan, sudah jelas ya kelompok 2 yang tanya tadi, Mas Reza ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya. Jelaskan lagi tentang penokohan karena saya belum paham. Tentang penokohan. Oh iya. Tentang penokohan. Bentar ya, cari slide-nya dulu yang tadi. Tentang penokohan biar lebih paham lagi. Yang mana ya penokohan? Oh ya, ini. Tadi ya. Penokohan beda dengan tokoh ya. Penokohan
itu adalah watak sifatnya. Tadi mungkin Bu Eva jelaskannya hubung ada protagonis watak, protagonis, antagonis watak, masih belum jelas ya. Jadi Bu Eva ulangi sekali lagi. Penokohan itu adalah watak atau sifatnya dari pelaku, dari tokoh. Ingat-ingat sifatnya. Jadi kita bisa ketahui dari penulis langsung bisa dia adalah anak yang rajin, langsung tahu kita kalau dia rajin sifatnya. Tapi bisa juga dari cerita yang diceritakan tanpa menuliskan sifatnya. Setiap hari dia selalu menjahili temannya, misalnya ya. Jadi setiap hari dia selalu membantu ibunya, nah itu rajin. Kalau setiap hari dia selalu menyakiti hati ibunya, misalnya seperti itu tulisannya, berarti dia sifatnya adalah tidak baik, sifatnya jahat. Nah, ada juga kalau mungkin ceritanya tentang binatang itu ada cerdik, licik, itu ada ya. Jadi itu adalah penokohan, bedanya dengan tokoh itu. Penokohan adalah sifat. Ada lagi mau ditanyakan? Sebentar, sudah jelas Pak Is? Sudah bisa membedakan ya tokoh dan penokohan. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. Bagaimana cara menentukan latar jika tidak ditulis dalam cerita? Bagaimana? Suaranya agak keras lagi ya, Rif? Bagaimana cara menentukan latar jika tidak ditulis dalam cerita? Bagaimana cara menentukan latar kalau tidak ditulis jelas dalam cerita, gitu ya maksudnya? Ya kamu lihat dulu sesudah membaca, misalnya, ya. Sesudah sholat subuh, ia membantu ibunya. Berarti latar waktunya apa ini? Kalau ada kata-kata seperti itu, pagi. Sesudah sholat subuh, ia membantu ibunya. Latarnya pagi. Terus kemudian waktunya pagi, tempatnya membantu ibunya Di rumah. Nah, di rumah, betul. Nah, itu cara menentukannya. Kita baca dulu. Mungkin di paragraf pertama belum terlihat. Kita coba ke paragraf kedua. Nanti baru ada lagi keterangannya. Jadi digali terus. Pasti nanti ketemu ya. Tahu ya Yahri? Ya, mungkin tak tulis jelas. Ada lagi, satu lagi, jangan banyak-banyak pertanyaannya ya. Nanti waktunya untuk diskusi enggak cukup. Jadi satu lagi saja pertanyaan. Saya Ya. bagaimana cara menentukan tema? Apa? Diulangi yang keras. Bagaimana cara menentukan tema? Bagaimana cara menentukan tema? Karena tema ini termasuk dalam unsur intrinsik. Bagaimana cara menentukan tema? Caranya adalah kamu harus membaca cerita secara utuh. Tidak boleh kamu membaca awalnya saja atau akhirnya saja. Ya, baca dulu secara utuh. Sesudah itu baru nanti kamu akan menarik kesimpulan. Jadi tahu temanya. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh mengambil cerita hanya sepenggal-sepenggal saja untuk menentukan tema ini ya. Saya baca dulu awal sedikit, ini akhirnya nanti ini saya tahu temanya seperti ini. Bukan, tidak seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir harus runtut, harus pas ya, sesuai. Jadi paragraf 1, 2, 3 sampai akhir dibaca dengan runtut, baru nanti kita akan ketemu temanya. Sudah jelas, Mak? Ya. Sesudah ini berarti kalian buka dulu lembar bacanya. Nah, buka lembar kerjanya, ada sebuah cerita di situ. Buka dulu lembar kerja kalian, ada sebuah cerita. Sudah dibuka dulu lembar kerjanya, buka dulu. Nah, buka dulu lembar kerjanya, ada sebuah cerita. Sudah dibuka semua? Nah, kalau sudah dibuka semua ceritanya, nanti kalian kerjakan dalam tempat yang sudah ditentukan ya, tempat yang sudah ditentukan. Nanti ditulis dalam tempat yang sudah ditentukan. Jadi kalian buka, baca dengan runtut dari halaman pertama, baru nanti
kalian jawab pertanyaan yang ada, didiskusikan secara kelompok. Ya. Sekarang sudah selesai semua? Kelompok ada yang maju, kelompok lain juga melihat, mendengarkan juga, mengamati. Jawabannya itu pas tidak, artinya jawaban kalian atau sama tidak, ya. Jadi belum tentu, kalau tidak sama itu belum tentu punya salah, belum tentu punyamu juga benar. Nanti sambil kita koreksi dan diskusi bareng-bareng, ya. Tapi hasil pekerjaan kelompokmu ya sudah itu. Nanti Bu Eva mengambil untuk dikumpulkan, ya. Kamu kalau sudah maju, pekerjaannya juga sekalian dikumpulkan ke depan. Baik. Sekarang, ayo siap semua untuk setiap kelompok ya. Maju ke depan kelompok 2. Kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, anggota Taufik, Reza, Naila, Nazila. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok 2. Kan juga ya, karena Bu Eva juga menilai dari hasil kerja kelompok. Ya, silakan Bu Eva. Ya, dari tema. Nomor 1, apakah tema cerita yang sudah kamu baca kekeluargaan? Ya. Nomor 2, sebutkan nama tokoh dalam cerita. Irfan, Fiam, ayah, dan ibu. 3, bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Irfan, baik. Fiam, usil. Ayah, baik dan tanggung jawab. Ibu, baik dan ramah. 4, di manakah cerita tersebut terjadi? Tempat, sekolah dan rumah. Waktu, siang. Suasana, ramai. 5, bagaimana alur cerita tersebut? Campuran. 6, apa amanat dari cerita tersebut? Kita harus selalu menolong orang tua. Bagaimana sudut pandang penulis dalam cerita tersebut? Penulis menceritakan orang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan. Kemudian ini yang kelompok selanjutnya coba nanti Bu Eva sesudah selesai semua Bu Eva baru bandingkan yang pas yang mana. Kelompok selanjutnya ada kelompok 4. Nah, kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Silakan. Ingat, penampilanmu langsung mulai. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, anggota Aldi, Yaklu, Suli, Silvi. Kami akan mempresentasikan 1. Apakah tema cerita yang sudah kamu baca? Kekeluargaan. Sebutkan nama tokoh dalam cerita. Ivan, Fiam, ayah, ibu Haryo. Bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Ivan, baik, penurut, suka membantu orang tua. Ayah, baik, bertanggung jawab. Ibu, baik, ramah. Di manakah cerita tersebut terjadi? Tempat, rumah, waktu, siang. Suasana, bahagia. Bagaimana alur cerita tersebut? Maju. Apa amanat dari cerita tersebut? Tidak boleh mengejek teman yang kesusahan. Sebagai anak harus membantu orang tua. Berpikir dahulu sebelum bertindak agar tidak menyesal. 7. Bagaimana sudut pandang penulis dalam cerita tersebut? Penulis sebagai orang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pekerjaannya dibawa lagi, lupa ya? Dijalankan ya. Ini kumpulkan dulu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah,
Ini juga temanya sama, ditulis sama tulisan sama. Untuk selanjutnya kelompok 1. Apa suaranya yang keras ya supaya yang pojok-pojok mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, anggota bernama Faiz Fauzan Ananda. 1. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Ini adalah hasil pekerjaan kelompok 1. Nah, ini di yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 3. Ya, cukup. Nah, ini hasil dari diskusi kelompok 2. Sudah ada unsur menganalisis unsur-unsur intrinsiknya, ya. Ada temanya. Tadi dengar sudah Mas Reza membacakan, semuanya dengar ya? Dengar. Temanya tadi apa di kelompok 1? Yang dibacakan Mas Reza apa? Kekeluargaan. Adakah yang beda dari kelompok ini? 4 dari 4 kelompok ini. Adakah yang mengambil tema yang berbeda? Temanya apa nak? Kalau beda temanya apa? Persahabatan. Ya, dia mengambil temanya, menjawab temanya persahabatan. Oke ya. Nah, ada juga di sini Bu Eva baca, ini ada tokohnya dari kelompok 2 ini ditulis Ivan, Fiam, ayah, ibu. Nah, ini juga sudah dianalisis. Sudah diberikan watak-wataknya. Kemudian alurnya juga sudah pas. Ada 3, ada tempat, waktu, suasana, ya. Kemudian yang selanjutnya alurnya sudah, latarnya tadi sudah, latarnya tempat, waktu, suasana, alurnya sudah, amanatnya sudah. Ini amanatnya hanya ditulis 1 saja. Padahal kita kan bisa mencari banyak amanat. Kalau di cerita itu banyak sekali amanat, tapi ini sudah ditulis 1, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang lebih dari 1, itu lebih bagus lagi, ya. Ini kelompok 3, hasil diskusinya juga kita diskusikan bareng-bareng juga. Itu mengambil tema dari bacaan tadi juga persahabatan. Ini temannya kelompok 1, ya. Temanya sama. Tadi sudah Bu Eva singgung. Untuk tema ini yang betul yang mana tadi sudah dibahas kita. Temanya yang betul yang mana? Kekeluargaan. Untuk tokohnya kelompok 3 juga sudah menyebutkan dengan lengkap. Penokohannya juga sudah. Berarti sudah bisa menentukan penokohan, sudah bisa menentukan mana yang tokoh, yang bagaimana yang penokohan. Kemudian latarnya sudah ada, alurnya, kemudian amanatnya ada 2, sudah betul. Nah, ini ada juga sudut pandangnya sebagai orang pertama. Kira-kira sebagai orang pertama atau ketiga tadi sudah dibahas? Ketiga. Yang betul ketiga, karena di situ tidak ada tokoh saya, tidak ada tokoh aku. Berarti yang betul adalah cerita tersebut penulis sebagai orang ketiga. Nah, untuk kelompok pertama yang masih bingung, itu bedanya hanya itu. Ada tokoh saya, itu berarti dia sebagai orang pertama. Kalau di situ kan tadi tidak ada. Kalau ada tokoh dia, berarti dia sebagai orang ketiga. Nah, dari masing-masing
kelompok ini masih ada kekurangannya, masih ada juga sedikit kekurangannya dari kelompok pertama. Itu tadi yang kurang apa ya? Nah, kelompok 1 itu antara tokoh dan penokohan itu yang kurang komplit. Itu ada di penokohan, tokohnya sudah disebutkan lengkap, penokohannya masih belum lengkap. Untuk yang lain, yang lain-lain juga sudah. Oh, ini pada alurnya. Alurnya itu banyak yang menulis alur maju. Padahal di situ alurnya adalah karena di situ Fian menemukan bola-bola waktu. Dia kembali ke dia menembus waktu ke masa depan, lalu kembali lagi ke masa sekarang. Berarti alurnya adalah sekarang, maju lagi ke masa depan, balik lagi ke masa lalunya. Berarti campuran. Ini sudah ada yang betul ya. Kelompok 2 yang betul, tepuk tangan kelompok 2. Ini alurnya sudah mengamati dengan jelas ya. Yang lain masih maju. Nah, untuk kelompok 1 itu tadi kekurangannya. Yang lainnya sudah bagus. Kelompok 1 semuanya bagus, hanya kurang penokohan saja. Kelompok 2 itu ada pada ini, amanatnya masih 1 saja dan ini apa ya? Oh iya, tokohnya juga masih kurang ya. Kelompok 2 ada pada tokoh, kalau bisa dilengkapi tokoh, penokohan dan amanat. Tapi hasil analisisnya juga sudah sangat bagus, semuanya betul ya, hanya kurang-kurang sedikit. Kelompok 3 itu ada pada temanya, kemudian ada pada sudut pandang yang masih belum betul sudut pandangnya ya. Sudah jelas sudut pandang dari cerita tadi adalah sebagai orang ketiga ya. Nanti lebih dibaca lagi sebagai orang ketiga kan mudah membedakannya. Nah, untuk kelompok 4 itu sudah baik, hanya kurang. Nah, ini hampir sama dengan kelompok 1 lagi ya. Kurang penokohan. Tokohnya ditulis lengkap, hanya penokohannya yang tidak lengkap. Hanya ditulis 3 orang saja, padahal tokohnya ada 5. Yang lain sudah betul. Nah, dari hasil pekerjaan kalian ini, Bu Eva menyimpulkan kalian itu sudah memahami tentang unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik yang tadi itu lebih kalian sudah lebih paham dari yang dulu hanya sedikit, sekarang pemahamannya menjadi lebih banyak setelah diulang. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Senang kita belajar hari ini? Senang ya. Untuk pembelajaran hari ini berarti kita sudah sampai pada unsur-unsur intrinsik ya. Jangan sampai nanti lupa lagi ya, jangan sampai lupa lagi. Hasil karya kalian juga sudah sangat bagus, mendapatkan nilai yang semuanya di atas 80 ini ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar lagi. Oh, ini hari apa ya? Masih ada lagi pelajaran bahasa Indonesia hari Kamis ya. Untuk hari Kamis kita akan menulis imajinasi, teks narasi imajinasi. Jadi kalian persiapkan dulu, tidak apa-apa. Aku mau menulis apa sih? Nanti tidak apa-apa ya. Kalian persiapkan dulu. Nah, ya, cukup sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.